Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan UTS Fisika kelas 9 atau MITES Fisika kelas 9 semester 1 ya. Seputar listrik ya, seputar listrik. Persiapan MITES kelas 9 semester 1. Ya, pertanyaan pertama. Interaksi 4 benda sebagai berikut. A tolak-menolak dengan B, benda B tarik-menarik dengan C, benda C tolak-menolak dengan benda D. Nah, seperti itu. Jika C bermuatan negatif, tentukan jenis muatan benda A, B, dan C. Oke. Jadi ada 4 jenis muatan di sini, ya. Kita anggap ini A, terus yang ini B, lalu yang ini C, dan yang ini D. Oke, jadi ada 4 muatan. Lihat ya. Nah, dia bilang kita kasih nama dulu ya. Kita kasih nama dulu biar jelas. Oke. Ini apa ini? A ya. A. Yo. Oke, yang ini B. kita kasih nama ini B. Yang ini tadi apa? A ya. Yo. Jangan lupa kita kasih nama dulu biar jelas. Oke. Terus yang ini kita kasih nama C, dan yang ini kita kasih nama D. Oke, jelas ya sampai sini. Jadi ada 4 muatan A, B, C, D. Nah, dikatakan di sini C bermuatan negatif. Oke. C-nya bermuatan negatif. Oke, kita kasih tanda dulu bahwa si C bermuatan negatif. Jelas sampai sini? Oke. Si C bermuatan negatif. Oke, sekarang kita telusuri. A menolak dengan B. Betul ya? Nah, A menolak dengan B kita belum bisa tentukan apa jenis muatannya. Karena apa? Yang diketahui adalah C. Nah, berarti kita lacak dari C ya. Nah, dia dikatakan C tolak-menolak dengan D. C tolak-menolak dengan D. Jadi otomatis apa dong? D-nya bermuatan? D bermuatan apa? Negatif, betul ya? Berarti D ini bermuatan negatif, setuju? Kan karena dia tolak-menolak, benar ya? Terus, lanjut. Nah, lanjutkan apa hubungan D dengan B. Oke. Benda B tarik-menarik dengan C, ya kan? Benda B tarik-menarik dengan C. Berarti B-nya apa? Berarti B-nya positif, setuju? Ya, berarti B-nya positif. Setuju sampai sini? Nah, karena ada informasi bahwa A tolak-menolak dengan B, otomatis A-nya juga bermuatan positif. Iya, berarti A bermuatan positif. Sampai dilengkap? Tuh. Jadi jawabannya adalah seperti ini. A positif, B positif, ya kan? C negatif, D negatif. Betul? Masih ingat prinsipnya tolak-menolak kalau apa? Tolak-menolak jika dua muatan tolak-menolak jika apa? Dua muatan tolak-menolak jika apa? Jika muatannya sejenis atau sama. Oke. Sedangkan dua muatan tarik-menarik kalau apa? Dua muatan tarik-menarik jika jenisnya beda jenis. Oke. Dua muatan saling tarik-menarik, saling menarik jika muatannya berbeda jenis. Oke, itu jawabannya nomor 1. Jelas sampai sini? Makanya
Dengan prinsip bahwa dua muatan tolak menolak jika muatannya sejenis atau sama, dan dua muatan saling tarik menarik jika muatannya berbeda jenis, maka diagramnya pada muatan A, B, C, D didapatkan hasil seperti ini, ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari C karena C mempunyai informasi terlebih dahulu. Sehingga D-nya jadi negatif, B jadi positif, A-nya jadi positif. Jelas sampai sini? Jelas ya? Yes. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Kita lihat exercise tuh. Ya. Diketahui dua bola masing-masing bermuatan 4 kali 10 pangkat min 9 kulom dan min 5 kali 10 min 9 kulom berada pada jarak 2 cm. Berapakah besar gaya interaksinya? Ya, interaksi pada benda jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat dan 1 cm diketahui 10 pangkat min 2 meter. Oke, kita jawab yuk. Kita proses. Nah, diketahui gaya interaksi elektrostatis apa? Gaya interaksi elektrostatis rumusnya apa? F sama dengan apa? F sama dengan K. Ya, F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nanti ngerti ya? Jadi ini ada dua muatan ya, oke, ada dua muatan. Ya, ada muatan pertama di sini dan muatan kedua ada di sini. Oke. Oke, yang satunya apa? Yang satunya bermuatan apa? Positif. Satunya negatif. Kalian tahu nggak? Yang ini positif. Sedangkan yang merah berwarna apa? Bermuatan apa? Negatif. Jarak antara keduanya berapa katanya jaraknya? Berapa jaraknya dibilang? Jaraknya adalah 2 cm. Ya, 2 cm. Ingat, cm itu belum satuan internasional. Jadi, jarak sama dengan 2 cm diubah dulu jadi apa? 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ya. Nangkap ya, nggak usah dibikin 0,02 kelamaan. Kan kita udah belajar eksponensial. Lalu Q1-nya berapa? Ini Q1 berapa Q1-nya? Q1 diketahui berapa? 4 dikali 10 pangkat min 9 kulom. Dan Q2 berapa? Ini Q2. Q2 adalah minus 5 kali 10 pangkat min 9 kulom. Oke, ditanya F. Ya, kita proses. Ya, masuk. Sama dengan K itu berapa? 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 9 kali Q2. Jangan dimasukin tandanya. Ya. 5 kali 10 pangkat min 9. Nangkap? Oke. Dibagi berapa? Dibagi R-nya berapa? Oh, sorry. R-nya berapa? 2 kali 10 min 2 ya. Betul ya? Yang ini Yes, nih. 2 kali 10 minus 2 tapi kuadrat. Lanjutin nggak? Ya, kita lanjutin. Yes, sir. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 9 dikali 5 kali 10 pangkat min 9. Betul? Dibagi, ya dibuka. Dibagi berapa tuh? Bawahnya dikuadratin.
2 kuadrat 4. 4 kali 10 pangkat 10 pangkat min 4. min 4. Ngerti nggak nih? Ini dong konsepnya, ingat. A dikali B pangkat N sama dengan apa? A pangkat N dikali B pangkat N, ya kan? Satu lagi apa konsepnya? A pangkat X dikurung pangkat Y sama aja apa? A pangkat X Y. Masih ingat nih konsep matematiknya? Ya? Ini konsep matematiknya ingat. Lengkap ya? Jangan kita proses. Nah, yang kita coret-coret. Yang perlu dicoret, dicoret. Habis. Gak ada lagi ya? 9 kali 5. 45 ya? 45. Dikali sekarang 10-nya. 9. 9 kurang 9. 0, betul nggak? Iya, Zat. 0. 0 dikurang 9. Min 9. Min 9 ditambah min 4. Ini kan min 4 naik, betul ya? Iya, Zat. Berarti min 9 ditambah 4. Setuju? Atau min 9 dikurang min 4 sama aja, gitu kan? Berarti jawabannya 45 dikali 10 pangkat min 5 Newton. Atau sama aja berapa nih? 4,5 betul? Kali 10 pangkat min 4 Newton. Nih jawaban akhir. Terus jenis interaksinya apa? Tarik menarik atau tolak menolak? Saling tarik. Kenapa saling tarik? Karena beda muatan. Jelas sampai sini? Yes, sir. Okay, exercise number 3. Okay. Exercise number 3. Iya, Zat. Oke. Sebutkan nama alat ukur arus dan tegangan listrik. Jawabnya apa? Ampermeter. Ya, alat ukur Ampermeter. arus adalah apa? Seri. Ampermeter. Ya, alat ukur arus listrik disebut apa? Ampermeter. Ya, ampermeter atau ammeter boleh ya. Oke. Nah, sedangkan alat ukur tegangan listrik apa disebut? Voltmeter. Adalah voltmeter. Voltmeter. Benar nggak? Terus cara pemasangannya gimana? Ampermeter seri, sir. Iya, ampermeter diukur secara seri. Sedangkan voltmeter diukur secara paralel. Nih, perhatikan, saya gambarkan ya. Yuk. Ya, misalkan saya gambarkan kayak gini nih, misal. Gambar, biar jelas. Ini adalah rangkaian listrik, anggap rangkaian listrik. Ya. Oke. Ini sumber tegangan listriknya. Nah, pemasangan ampermeter itu wajib apa? Secara seri. Wajib diukurnya di kabelnya. Jadi di gambar kayak gini. Ini jenisnya A. Sedangkan voltmeter dipasangnya apa? Paralel. Ya. Nah, mari sampai sini. Pemasangan voltmeter sama ampermeter. Ya, atau bisa juga ditulis ampermeternya di sini. Bisa ya. Yang penting ampermeter dipasang jangan paralel dengan apa? Hambatan, nggak boleh. Yang dipasang paralel dengan hambatan itu adalah voltmeter. Ngerti? Berarti sampai sini.
Hah? Ya, sir. Oke, jadi voltmeter dipasangnya apa? Paralel dengan hambatan. Dipasang paralel dengan hambatan. Jelas sampai sini? Oke. Jelas? Jelas ya? Ingat. Ingat itu. Atau boleh nggak di sini dipasang voltmeter? Boleh? Ya boleh, ya. Yang penting paralel. Amperemeter tidak boleh dipasang paralel. Jelas sampai sini? Ya, Jelas ya? Oke, lanjut. Exercise 4. Sebutkan nama alat ukur tegangan listrik. Oh, udah tadi ya. Dan bagaimana cara memasang alat tersebut? Oke, udah tadi ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, exercise 5. Carilah hambatan pengganti dari rangkaian berikut dan carilah I masing-masing pada rangkaian IA dan IB. IA dan IB ini dimaksudkan yang ini, IB. Yang dimaksud dengan IB itu ini ya. Ini IB. Ini IA, ini IB. Oke, jelas sampai sini? Jelas? Ya, sir. Oke, saya kasih nama. Yang ini namanya IA. Yang ini namanya IB. Apa yang kita cari pertama dulu? Bagaimana step-stepnya? Step 1 apa? Mencari apa? Mencari R total, betul? Ya, sir. Step 2 apa? Step 2 apa? Mencari I masuk, betul ya? I masuk dengan rumus apa? Ya, sir. Dengan rumus apa? Hah? V bagi R. V total bagi Dibagi R. R total, kan? Nanti masuknya di mana? Di sini dong masuk. Setuju? Itu apa namanya? I masuk. Ya, kita tulis di sini I masuk. Terusnya nggak? Udah jelas? Step 1 apa? Ya, sir. Mencari R total. Step 2 mencari I masuk dengan rumus apa? V total dibagi R total. Jelas sampai sini? Jelas? Ya, sir. Oke. Oke, jadi step 1-nya mencari R total, step 2-nya mencari I masuk sama dengan V total dibagi R total. Ya, kita cari dulu R totalnya. Oke, kita cari dulu R totalnya. Di sini ada rangkaian paralel. Oke. Kita bisa mencari R paralelnya dengan cara cepat kali bagi tambah. Ya, ini hanya untuk dua hambatan saja yang paralel. Jadi 6 dikali 6 per 6 ditambah 6 sama dengan berapa? 3 ohm ya. Jadi R paralelnya 3 ohm. Oke. Nah, akibatnya kita sekarang mempunyai rangkaian seri dong, itu kan? Kalau digambarkan jadi begini dia nih, ya. Satu R paralel, R yang satu lagi. Oke, nah di sini apa nih? Ini adalah R1, ini R1-nya. Yang ini ada R paralel, yang di tengah ini namanya R paralel. Dan yang satu lagi disebut dengan R2, yang R2. R1-nya ini 4 ohm, oke. R2-nya ini 1 ohm, ya kan? Oke, berarti jadinya kan ini rangkaian jadi seri. Berarti R totalnya kita hitung R1 ditambah
R paralelnya, betul? Lalu ditambah R2. Oke, jadi sama dengan 4 ohm ditambah R paralel tadi berapa? 3 ohm. Ditambah 1 ohm, ya kan? Berarti 8 ohm. Nah, sekarang kita cari apa? I masuk. I masuknya sama dengan apa? P total dibagi R total. P total berapa? 12 volt ya, yang ini. 12 volt dibagi 8 ohm. Sama dengan berapa nih? 1,5. 1,5 ampere. Jadi I masuknya 1,5 ampere. Ya, yang ini. Ya, jadi I masuknya 1,5 ampere. Oke. Jadi udah jelas bahwa I masuknya 1,5 ampere. Nah, kemudian perhatikan. Di sini 1,5 ampere, 1,5, 1,5, 1,5 ampere, 1,5 sini 1,5 ampere, betul? Kemudian dia bercabang dua, I A dan I B, ya. Berarti ada pembagian A, ada pembagian arus, benar kan? Ada pembagian arus dong, hijau. Yes. Ada pembagian arus, kita gambar ulang di sini. Ya. Kan ada pembagian arus. Anggap aja ini cabangnya ya. Oke. Nah, di sini ada IAIB, betul ya? Ini. Ya, lalu ada IB ke bawah. Betul ya? Berapa di sini titiknya? Dimasuknya berapa di sini dimasuknya? Dimasuknya adalah yang 1,5 ampere, ya kan tadi? Betul ya? Dimasuknya adalah 1,5 ampere, ngerti? Betul ya? Nangkap sini? Yes. Nangkap ya? Nah, kita gambar dulu. Berarti yang di sininya ada yang mewakilinya apa? 6 ohm ya kan? 6 ohm. Dan yang bawah mewakili berapa juga? 6 ohm, ya kan? Yes. Nah, yang ini kita bilang apa yang sini? IA. Betul ya? Ini IA. Dan yang ke bawah disebut apa? IB. Yang warna biru. Sampai nangkap. Nah, sementara I masuknya berapa? I masuk sama dengan 1,5 ampere. Betul ya? Betul ya? Yes. Nah, berarti ada pembagian arus, ya. Menurut Kirchhoff bahwa pembagian arus itu sebanding atau berbanding lurus dengan seperhambatan. Ingat prinsipnya bahwa V sama dengan apa? I dikali R. Akibatnya apa? I berbanding lurus dengan seper R. Setuju? Nih prinsipnya. I berbanding lurus dengan seper R. Nah, berarti yang ini kita harus jadikan apa? 1/6. Harus dibalik. Yang ini juga jadi 1/6. Ngerti? Ngerti itu? Dibalik dia. Nah, berarti IA, perhatikan, IA sama dengan diwakili apa IA? Yang ini 1/6, betul nggak? 1/6 Yes. dibagi, jumlahin mereka berdua nih, jumlahin mereka berdua. 1/6 ditambah 1/6, ngerti? Yes. Dikali apa? I masuk dong, kan I masuknya yang pengen dibagi, betul kan? Yang ini, nangkap ini. Yes. Jadi saya ulangi, IA-nya adalah 1/6 yang ini per gabungan 1/6 tambah 1/6 yang ini, ngerti? Dikali I masuk, maka berarti ya berapa IA? IA sama dengan 1/6 dibanding 2/6, betul ya? Dikali I masuknya berapa? I masuknya adalah 1,5 ampere, ngerti? Betul? Yes. Berarti IA sama dengan, kita cancel ini, betul? Betul ya? Berarti setengah dong, setengah dikali 1,5, 0,5
75. ampere. Ngerti? Nah, berarti IB berapa IB? IB. Ya otomatis ya IB sisanya, yaitu apa? 1,5 0,75. dikurang 0,75, betul nggak? Sama dengan berapa? 0,75 ampere. Ngerti sampai sini? Ya, Sir. Jadi kalau misalnya IA-nya ke atas, misalkan IA-nya ke atas 0,5 ampere, berarti IB-nya ya 1 ampere, ya kan? Kan dia jumlahnya harus 1,5, nangkap nggak? Ya, Sir. Sebenarnya untuk mencari IB bisa juga sih menggunakan rumus yang ini. IB ini yang kayak gini bisa. Yang ini loh, pakai rumus ini juga bisa. Ya, pastinya tetap sama, nanti 0,75 ampere. Nanti nangkap nggak? Ya, ini kan mengikuti kaidah Kirchhoff 1, I masuk ke percabangan sama dengan I keluar dari percabangan. Nangkap nggak? Ada pertanyaan nggak nih? Ya, Sir. Yakin? Ya, Sir. Oke, kita lihat soal berikutnya ya. Oke. Nah, pada rangkaian berikut diketahui sebagai berikut data-datanya. Data-datanya ya. Apabila VS-nya itu 3 volt. VS-nya 3 volt. R1-nya 6 ohm. R2-nya sama dengan 3 ohm. Dan R3-nya sama dengan 2 ohm. Boleh sampai sini? Ya. Ditanya berapakah hambatan pengganti, lalu carilah I, lalu carilah I1, I2, I3. Sampai sini ngerti? Oke. Nah, ya, langkah pertama, step 1 apa? Step 1? Step 1 adalah carilah apa? R total. Ya. Carilah R total. Nah, karena ini paralel 3, saya ulangi. Karena ini paralel 3, maka mencari R paralelnya tidak boleh kali bagi tambah. Ya, R paralel, R pengganti paralel sama dengan kali bagi tambah hanya untuk double hambatan, hanya 2 hambatan. Tapi kalau udah 3 nggak boleh. Jadi kembali ke rumus aslinya. 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Maka 1 per R paralel sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 2. Kita jadikan berapa nih? 6 ya KPK-nya. 6 bagi 6, 1. 1 kali 1, 1. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Oke, berarti berapa nih? Oh, 6 per 6. Ya. Berarti R paralelnya adalah, kita balik, 6 per 6. Atau 1 ohm. Nah, R paralelnya 1 ohm. Ngerti? Dan di sini udah tidak ada hambatan-hambatan yang lain. Nah, ngerti? Berarti R paralel akan sama dengan R total. Nanti sampai sini. Ya, R paralelnya jadi sama dengan apa? R total. Kenapa? Karena sudah tidak ada hambatan yang lain, cuma 3 paralel saja. Sampai sini nangkap? Ya, Sir. Oke, lalu step 2 apa? Step 2 apa? Seperti biasa apa? Dimasuk sama dengan V total dibagi R total. Masuk. V totalnya berapa tadi? V totalnya 3 volt ya. Di sini ada 3 volt. Ditulisnya 3 Ya, volt. Sir. 3 volt. Berarti 3 volt dibagi R total 1 ohm. Berarti 3 ampere. Maka berarti I masuknya 3 ampere. Ngerti sampai sini?
Berarti berapa? I masuknya 3 ampere. I masuknya 3 ampere. Ini. Betul. Nah, dia akan jalan terus, jalan tetap 3 ampere. Nah, di sini dia berbagi. Betul ya? Berbagi. Yes, sir. Nah, betul, berbagi. Ada yang kita bilang I1. Betul? Kan? Ada yang kita bilang sebagai I2. Ada yang kita bilang sebagai I3. Ngerti nggak? Jadi dia berbagi, betul? Nah, tadi saya bilang apa? Bahwa apa? Bahwa apa? I berbanding lurus dengan 1/R. Setuju? Berarti ini kita harus ganti dulu nih. Masing-masing kita balik. Ini R1 tadi berapa? 6 ohm kan? Berarti ini kita bikin menjadi apa? Menjadi 1/6. R2 tadi berapa? 3 ohm, ya kan? Yes, sir. Kita balik menjadi 1/3. R3 tadi berapa? 2 ohm. Kita balik jadi 1/2. Sampai sini kan? Yes, Ya sir. enggak? Oke. Yes, sir. Jadi sekarang kita hitung I1 ya. Yo. I1 sama dengan, siapa I1 mewakili? 1/6. Betul ya? 1/6 dibagi semua, ditambahin bawahnya. 1/6 ditambah 1/3 ditambah 1/2. Dikali berapa? Dikali 5 tuh. Ngerti? Yo. Yes, sir. Jadi berapa nih? 1/6. Kita sama penyebut bawahnya berapa? Penyebut bawahnya berapa? 6 dong ya kan? Yes, sir. Berapa nih? 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. 6 bagi 3, 2, 2 kali 1, 2. 6 bagi 2, 3, 3 kali 1, 3. Betul? Sorry, tambah 3 ya. Yes, sir. Dikali I masuknya berapa? 3 ampere. Ngerti? Nah, Iya. sama dengan ini 1/6 dibagi 6/6 dikali 3 ampere. Ngerti? Ini kita coret Yes, ya. sir. Dapatnya berapa? Setengah. Setengah ampere. Berarti setengah ampere. Dapat tuh. Ya kan? Sekarang I2. I2 siapa yang diwakili I2? I2 diwakili oleh 1/3. Kita tulis 1/3 per, sama seperti tadi 1/6 ditambah 1/3 ditambah setengah dikali I masuknya. Berapa I masuk? 3 ampere ya. Nah, sama dengan 1/3 per, tadi berapa nih? 6/6 ya. Dikali 3 ampere. Jadinya berapa? 1/3 dikali dibolak 6/6 ya kan? Dikali berapa? 3 ampere. Berapa tuh? 2 ampere kan? 3/2 ampere. 3/2 ampere. Betul ya? Salah ya? Maaf. 1/3 kali 3 ampere, 1 ampere. Betul ya? Terus I3. I3 berapa? Siapa yang diwakili I3? Setengah ya. Jadi gimana? Setengah per 1/6 ditambah 1/3 ditambah setengah dikali berapa? 3 ampere. Sama dengan setengah per 6/6 ya. Dikali 3 ampere. Berapa tuh? 3/2 ampere. 1,5. Iya, 3/2 ampere. Atau 1. Jadi totalnya mereka berapa? Tetap 3 ampere. Ngerti cara ngitungnya? Yes, sir.